Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Miftah Soleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uruf syar'u manqolbana dan mazhab sahabi. Pengertian uruf: yang dimaksud dengan uruf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian uruf dengan adat. Nah, oleh karena itu, uruf diartikan sebagai sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, macam-macam uruf. Uruf terdiri dari dua macam, yaitu uruf sahih dan uruf fasid. Uruf sahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mas kawin atau mahar yang didahulukan dan dilahirkan. Begitu juga dengan istri, tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Adapun uruf fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia tetapi bertentangan dengan cara atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan mungkar dalam upacara kelahiran anak, juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi. Selanjutnya ada hukum uruf. Uruf sahih, telah disepakati bahwa uruf sahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga dengan seorang qadhi atau hakim, harus memeliharanya ketika sedang mengadili sesuatu yang telah saling dikenal manusia, meskipun tidak menjadi adat kebiasaan. Selanjutnya uruf fasid. Adapun uruf yang fasid atau rusak tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syarat-syarat atau membatalkan dalil syarat-syarat. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak seperti akar riba atau akar goror atau khotor, tipuan, dan membahayakan, maka uruf tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkannya. Selanjutnya, kehujaan uruf. Uruf menurut penyelidikan bahwa merupakan dalil syarat-syarat tersendiri pada umumnya. Uruf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan uruf dikhususkan lafal am, umum, dan dibatasi mutlak karena uruf ulat terkadang kias itu ditinggalkan. Karena itu sah mengadakan kontrak borongan apabila uruf sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut kias karena kontra tersebut adalah kontra atas perkara yang ma'dum atau tiada. Selanjutnya syar'u man qalbana. Pengertian syar'u man qalbana. Secara etimologi, syar'u man qalbana diartikan sebagai syariat, aturan hukum yang ada sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Secara terminologi, Badran Abu Ainain, seorang pakar usul fiqh dari Universitas Iskandaria Mesir, mendefinisikan syar'u man qalbana sebagai hukum-hukum
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat terdahulu yang diberikan kepada nabi terdahulu, dan syariat tersebut dibebankan kepada orang-orang yang ada sebelum syariat seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kemudian hukum syar'u man qalbana. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad terbagi menjadi dua bagian. Pertama, syariat yang tidak ada dalam Al-Quran, hadis, yang disepakati ulama tidak berlaku untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kedua, syariat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis yang dibagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah syariat untuk umat sebelum Nabi Muhammad yang dihapus untuk umatnya. Kategori kedua adalah syariat yang diterima sebelum dan masih berlaku. Kategori ketiga adalah hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang tidak jelas berlaku atau dihapus. Selanjutnya macam-macam syar'u man qalbana. Syar'u man qalbana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis yang dinyatakan masih berlaku. Ada syar'u man qalbana yang disebut dalam Al-Quran atau hadis, namun syariat itu dinyatakan oleh Al-Quran atau hadis masih berlaku. Misalnya hukum qisas dalam pembunuhan, menyembelih binatang kurban, diharamkannya daging babi, kewajiban melaksanakan puasa yaitu puasa Ramadan. Syarat umat sebelum tidak berlaku lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa peraturan yang ditetapkan untuk umat terdahulu namun kemudian dihapus, misalnya Allah mengharamkan binatang berkuku dan lemak sapi serta domba bagi bagi orang Yahudi. Tapi itu tidak berlaku untuk Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah menyatakan beberapa makanan hewani yang haram bagi orang Yahudi, tetapi kemudian dinyatakan bahwa semua itu tidak haram bagi umat Nabi Muhammad kecuali daging bangkai, darah, dan daging babi. Selain itu, rampasan perang yang diharamkan bagi umat terdahulu menjadi halal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Syar'u man qalbana yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis di dalam syariat para nabi sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya terdapat banyak hukuman yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Israiliyat. Selanjutnya mazhab sahabi. Pengertian mazhab sahabi atau qaul as-sahabi adalah sekumpulan hasil-hasil ijtihad atau fatwa-fatwa dari para sahabat atau persoalan-persoalan yang muncul pasca wafatnya Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan mazhab sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak jelas secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan menurut sebagian ulama usul fiqh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mazhab sahabi yaitu pendapat hukum yang dikemukakan oleh seorang atau beberapa sahabat Rasulullah secara individu tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul SAW. Kemudian macam-macam mazhab sahabi. Para ulama membagi qaul as-sahabi ke dalam beberapa macam, diantaranya perkataan sahabat. Terdapat hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad dalam hal
ini para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujjah karena kemungkinan simak dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Kemudian perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat lain, dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya, dalam hal ini bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti bisa dijadikan hujjah. Perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya atau ijtihadnya sendiri yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujjah dalam fikih Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.